Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Dwi Yuliani, mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan diseminasi tugas akhir tesis saya yang berjudul Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Menteri Sosial, tinjauan berdasarkan standar Meaningful Participation. Izinkan saya memulai dengan latar belakang penelitian ini. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam negara hukum yang demokratis tidak cukup hanya memenuhi prosedur formal, tetapi juga harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukannya. Partisipasi masyarakat berfungsi penting agar peraturan yang dihasilkan tidak bersifat elitis dan mampu mengakomodasi kebutuhan serta kepentingan pihak-pihak yang terdampak. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang melekat dalam proses pembentukan hukum yang demokratis, sekaligus perwujudan dari asas keterbukaan. Asas ini menjamin agar masyarakat memperoleh akses informasi sekaligus kesempatan untuk menyampaikan pandangan terhadap rancangan peraturan yang sedang dibentuk. Perkembangan konsep ini semakin menguat setelah Mahkamah Konstitusi, melalui putusan nomor 91, PU 18, 2020, memperkenalkan konsep Meaningful Participation. Putusan tersebut menegaskan bahwa partisipasi masyarakat harus menjamin 3 hak utama, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan. Konsep ini kemudian memperoleh penguatan normatif melalui Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Urgensi penerapan Meaningful Participation menjadi semakin penting dalam pembentukan peraturan Menteri Sosial. Kementerian Sosial memiliki kewenangan menetapkan kebijakan di bidang perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial yang berkaitan langsung dengan kelompok rentan, fakir miskin, penyandang disabilitas, serta masyarakat penerima manfaat program sosial pemerintah. Oleh karena itu, pembentukan peraturan Menteri Sosial memerlukan partisipasi masyarakat yang bermakna, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang diaturnya. Meskipun berbagai instrumen hukum telah mengatur pentingnya partisipasi masyarakat, implementasinya dalam pembentukan peraturan Menteri Sosial masih memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, sedangkan kajian mengenai pembentukan peraturan Menteri Sosial masih relatif terbatas. Atas dasar itulah penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Menteri Sosial tahun 2024 sampai tahun 2025, menilai sejauh mana pelaksanaannya telah memenuhi standar Meaningful Participation, serta merumuskan rekomendasi penguatannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun untuk menjawab 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana konsep partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Kedua, bagaimana implementasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Menteri Sosial pada tahun-tahun 2024 sampai tahun 2025? Dan ketiga, bagaimana optimalisasi implementasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Menteri Sosial berdasarkan standar Meaningful Participation? Untuk menjawab ketiga rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan 3 teori sebagai pisau analisis. Pertama, teori perundang-undangan, yang menekankan asas keterbukaan dalam pasal 5 huruf G UU P3 dan prinsip due process of lawmaking sebagai syarat lahirnya peraturan yang baik, sebagaimana diwujudkan dalam 3 hak masyarakat pada pasal 96 UU nomor 13 tahun 2022. Kedua, teori demokrasi deliberatif dari Habermas, yang menyoroti communicative power, kondisi diskursus yang setara, serta institusionalisasi proses deliberasi melalui 2 jalur, yaitu ruang publik informal dan ruang formal pengambilan keputusan. Ketiga, teori A Ladder of Citizen Participation dari Arnstein, dengan 8 tangga partisipasinya, yang membedakan citizen power dari sekadar tokenisme, dan memberikan kontribusi pada aspek inklusivitas serta pengaruh nyata masyarakat. Dari segi metode, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, dengan pendekatan analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer dan sekunder, termasuk notulensi dan laporan uji publik atas beberapa peraturan Menteri Sosial. Masuk pada pembahasan rumusan masalah pertama. Partisipasi masyarakat dalam kerangka hukum Indonesia bukan sekadar anjuran, melainkan hak hukum yang dijamin secara normatif. Asas keterbukaan dalam UU P3 mewajibkan seluruh tahapan pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, dilakukan secara transparan dan membuka ruang masukan publik. Secara khusus, Pasal 96 UU P3 menjabarkan 3 hak masyarakat, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan atas pendapatnya. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan bersifat opsional, melainkan bagian dari mekanisme pembentukan hukum yang demokratis, yang bertujuan meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, serta kualitas regulasi yang dibentuk. Sebagai pembanding, saya juga mengkaji praktik di beberapa negara.
Uni Eropa mengembangkan konsultasi publik terstruktur selama 12 minggu melalui platform digital, Have Your Say, dan mekanisme European Citizens Initiative. Finlandia mengembangkan Citizen Initiatives berbasis teknologi, Swiss memberdayakan masyarakat melalui referendum dan inisiatif rakyat, sedangkan Swedia mewajibkan hasil konsultasi dilampirkan dalam dokumen legislasi yang diajukan ke parlemen. Di Afrika Selatan, partisipasi masyarakat merupakan kewajiban konstitusional dalam proses legislasi, dilaksanakan melalui publikasi rancangan peraturan, call for comments, dengar pendapat publik, dan berbagai forum publik lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa keterbatasan akses informasi, waktu konsultasi yang singkat, dan belum optimalnya akomodasi masukan masyarakat. Sementara itu, di Amerika Serikat, partisipasi masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme Notice and Comment yang diatur dalam Administrative Procedure Act tahun 1946. Melalui mekanisme ini, lembaga administratif wajib mempublikasikan rancangan peraturan, memberi kesempatan masyarakat menyampaikan komentar, serta mempertimbangkan dan merespons masukan yang signifikan sebelum peraturan ditetapkan. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna selalu didukung oleh keterbukaan informasi, mekanisme umpan balik, dan kesempatan nyata untuk memengaruhi substansi kebijakan. Selanjutnya, untuk memahami konteks objek penelitian, perlu dilihat kedudukan Peraturan Menteri Sosial dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 UU P3, susunan hierarki dimulai dari UUD NRI 1945, TEP MPR, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten, Kota. Peraturan Menteri, termasuk Peraturan Menteri Sosial, merupakan peraturan perundang-undangan yang keberadaannya diakui berdasarkan perintah undang-undang, dan dalam konteks Kementerian Sosial, kewenangan pembentukannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024. Proses pembentukan Peraturan Menteri Sosial, berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2017, terdiri atas 4 tahap utama, yaitu perencanaan, penyusunan, penetapan, serta penomoran dan pengundangan. Tahap penyusunan sendiri mencakup pengkajian dan penelaahan rancangan awal, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, hingga sirkulasi paraf dan tanda tangan. Dalam kerangka inilah partisipasi masyarakat difasilitasi, khususnya melalui mekanisme uji publik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Permensos Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021. Uji publik inilah yang menjadi objek analisis utama dalam penelitian ini. Masuk pada pembahasan rumusan masalah kedua, saya menganalisis 4 peraturan Menteri Sosial yang ditetapkan pada tahun-tahun 2024 sampai tahun 2025, yaitu Permensos Nomor 3 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan undian gratis berhadiah, Permensos Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang pengumpulan uang atau barang, Permensos Nomor 8 Tahun 2025 tentang akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial, dan Permensos Nomor 9 Tahun 2025 tentang perubahan atas Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Keempat regulasi ini dipilih berdasarkan 4 kriteria, yaitu substansinya berkaitan dengan kepentingan masyarakat atau pihak eksternal, melibatkan kegiatan partisipasi masyarakat khususnya melalui uji publik, serta tersedianya dokumen pendukung yang dapat digunakan untuk menelusuri pelaksanaan partisipasi tersebut. Dari hasil kajian, ditemukan bahwa masukan-masukan substantif memang terakomodasi. Misalnya, pada Permensos Undian Gratis Berhadiah, masukan mengenai larangan perjudian terakomodasi dalam Pasal 2 Ayat 1, huruf G dan Pasal 29 Ayat 2. Pada Permensos Pengumpulan Uang atau Barang, masukan mengenai jangka waktu izin 14 hari kerja dan pengaturan kondisi darurat terakomodasi dalam Pasal 9A dan Pasal 4 huruf F. Pada Permensos Akreditasi LKS, masukan mengenai semangat kemitraan tercermin dalam Pasal 2 huruf C, dan pada Permensos Karang Taruna, masukan mengenai forum pengambilan keputusan desa terakomodasi dalam Pasal 19A Ayat 2, serta Pasal 20B Ayat 3 dan 4. Dari keempat uji publik tersebut, saya mengidentifikasi sejumlah pola positif. Uji publik dilaksanakan secara konsisten sebelum penetapan peraturan, dengan peserta yang relevan dan bervariasi sesuai substansi peraturan, forum tatap muka yang terstruktur mulai dari paparan, tanya jawab, hingga penyampaian masukan, serta masukan yang bersifat substantif dan teknis, bukan sekadar masukan umum, dan memiliki keterkaitan yang jelas dengan substansi peraturan final. Namun demikian, ditemukan pula sejumlah keterbatasan. Peserta yang diundang masih terbatas, sehingga penerima manfaat langsung dan kelompok rentan belum dilibatkan. Forum berlangsung hanya dalam 1 hari, sehingga waktu untuk mengkaji substansi sangat terbatas. Undangan pun baru dikirim 3 hingga 5 hari sebelum forum dilaksanakan. Selain itu, belum ada mekanisme tindak lanjut masukan yang terdokumentasi, keterkaitan antara masukan dan peraturan bersifat implisit sehingga tidak dapat diverifikasi publik, dan belum ada publikasi hasil konsultasi kepada masyarakat luas.
Sebelum masuk pada penilaian terhadap standar meaningful participation, saya ingin menunjukkan bagaimana konsep partisipasi masyarakat ini berkembang dari waktu ke waktu di Indonesia. Tahap pertama, partisipasi diakui namun terbatas pada pembentukan undang-undang dan peraturan daerah, serta masih bersifat prosedural, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004. Tahap kedua, terjadi perluasan bentuk partisipasi melalui rapat dengar pendapat umum, sosialisasi, dan seminar dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, meskipun masih dominan bersifat prosedural. Tahap ketiga menjadi titik balik penting, yaitu ketika putusan MK Nomor 91, PU 18, 2020 menyatakan meaningful participation sebagai hak konstitusional, dengan menegaskan 3 hak masyarakat. Dan tahap keempat adalah institusionalisasi, ketika ketiga hak tersebut diakomodasi dalam Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022, yang menandai pergeseran partisipasi dari sekadar formalitas prosedural menuju partisipasi yang lebih substantif. Berangkat dari perkembangan tersebut, penelitian ini menetapkan 3 unsur meaningful participation sebagai indikator penilaian, yang seluruhnya merujuk secara ketat pada putusan MK Nomor 91, PU 18, 2020. Pertama, right to be heard, yaitu masyarakat memperoleh kesempatan memadai untuk menyampaikan pendapat sebelum forum berlangsung, tanpa seleksi yang eksklusif. Kedua, right to be considered, yaitu setiap masukan dianalisis dan menjadi bahan pertimbangan nyata dalam pengambilan keputusan. Dan ketiga, right to be explained, yaitu pembentuk peraturan wajib menjelaskan secara rasional alasan diterima atau ditolaknya suatu masukan. Ketiga hak tersebut kemudian saya tinjau menggunakan 3 teori sebagai lensa interpretatif, bukan sebagai sumber indikator baru. Pada right to be heard, teori perundang-undangan menekankan keterbukaan sejak awal, di mana rancangan wajib dapat diakses sebelum forum berlangsung dan harus menjangkau kelompok terdampak, bukan hanya pihak yang sudah memiliki akses. Tangga partisipasi Arnstein menempatkan hal ini sebagai prasyarat bagi kondisi diskursus yang setara bagi seluruh peserta. Pada right to be considered, prosedur bukanlah sekadar formalitas, melainkan bagian dari due process of lawmaking. Arnstein membedakan secara tegas antara konsultation yang bersifat tokenism dengan partnership yang sesungguhnya, sementara Habermas menegaskan bahwa communicative power hanya bermakna apabila benar-benar memengaruhi keputusan yang diambil. Pada right to be explained, keterbukaan menerima masukan secara logis membawa konsekuensi kewajiban untuk terbuka pula dalam mempertanggungjawabkannya. Unsur ini berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas yang mengimbangi ketidaksetaraan kekuasaan, sekaligus menjaga agar koneksi antara ruang publik dan ruang formal dalam two-track model Habermas tetap hidup. Perlu saya tegaskan bahwa ketiga unsur ini bersifat kumulatif dan berjenjang, masukan tidak dapat dipertimbangkan bila tidak lebih dulu didengar, dan penjelasan tidak akan bermakna apabila masukan tidak sungguh-sungguh dipertimbangkan. Selanjutnya, saya sampaikan hasil penilaian pemenuhan standar meaningful participation pada keempat permensos yang dikaji. Untuk indikator right to be heard, aspek yang telah terpenuhi adalah bahwa substansi rancangan dipaparkan langsung oleh pejabat berwenang, yaitu Biro Hukum dan Direktorat Teknis terkait, serta keterwakilan institusional yang cukup luas, khususnya pada uji publik Permensos Karang Taruna. Namun, sejumlah aspek belum terpenuhi. Tidak ada publikasi proaktif atas rancangan sebelum forum dilaksanakan melalui kanal resmi seperti situs atau JDIH. Undangan hanya disampaikan 3 hingga 5 hari sebelum forum, dan penerima manfaat langsung serta kelompok rentan tidak dilibatkan dalam keempat forum yang dikaji. Untuk indikator right to be considered, aspek yang terpenuhi adalah adanya masukan peserta yang terlacak dan diakomodasi dalam substansi final peraturan. Namun, belum ada dokumen resmi yang menelusuri secara sistematis setiap masukan beserta status akomodasinya. Untuk indikator right to be explained, aspek yang terpenuhi adalah bahwa seluruh masukan mendapat tanggapan lisan langsung dari narasumber dalam forum yang sama. Namun, belum ada mekanisme umpan balik formal pasca forum, belum tersedia matriks masukan respons secara tertulis, dan dokumen respons tersebut belum dapat diakses oleh publik. Berdasarkan temuan tersebut, dan menjawab rumusan masalah ketiga, saya merumuskan 5 rekomendasi optimalisasi, dengan merujuk pada praktik-praktik terbaik di berbagai negara. Pertama, penyusunan pedoman partisipasi yang terstandardisasi, melalui revisi Permensos Nomor 3 Tahun 2017, yang memuat prosedur wajib, format dokumentasi, dan evaluasi berkala, agar partisipasi tidak lagi bersifat sporadis dan bergantung pada kebijakan masing-masing unit kerja. Kedua, pengembangan platform e-participation yang terintegrasi melalui JDIH, menjadi portal interaktif dengan fitur komentar daring, notifikasi jadwal, dan penelusuran masukan, dengan pendekatan hibrida antara daring dan tatap muka, merujuk pada praktik Finlandia. Ketiga, penerapan comment tracking dan response metrics, di mana setiap masukan diklasifikasikan, dan setelah peraturan ditetapkan, Biro Hukum menerbitkan ringkasan konsultasi yang dipublikasikan di JDIH, sebagaimana praktik sinopsis report di Uni Eropa. Keempat, perluasan inklusivitas melalui stakeholder mapping, sehingga peta pemangku kepentingan wajib mencakup penerima manfaat, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia,
dan masyarakat miskin, serta forum lapangan ke daerah, merujuk pada praktik Afrika Selatan. Dan kelima, penetapan batas waktu minimum distribusi informasi dan komen period, yaitu distribusi informasi 7 hingga 14 hari sebelum forum, dan komen period 14 hingga 30 hari, dengan merujuk pada Better Regulation Uni Eropa yang menerapkan 12 minggu, serta Administrative Procedure Act Amerika Serikat yang menerapkan 30 hingga 60 hari. Sampai pada bagian penutup, dapat saya simpulkan 3 hal, sesuai dengan 3 rumusan masalah penelitian ini. Pertama, konsep partisipasi masyarakat berkembang dari sekadar kesempatan menyampaikan pendapat, menjadi meaningful participation, yaitu partisipasi yang memungkinkan masyarakat didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas masukannya. Kedua, implementasi partisipasi masyarakat berdasarkan standar meaningful participation dalam pembentukan Permensos tahun-tahun 2024 sampai tahun 2025 telah berjalan melalui uji publik dan pelibatan pemangku kepentingan, namun belum optimal, karena masih terdapat keterbatasan pada publikasi rancangan, waktu untuk mempelajari dokumen, keterwakilan kelompok terdampak, dan tindak lanjut atas masukan yang disampaikan. Ketiga, optimalisasi perlu dilakukan melalui penguatan transparansi, akses informasi, keterlibatan masyarakat, mekanisme umpan balik, platform e-participation, serta penguatan JDIH, agar partisipasi masyarakat tidak berhenti sebagai formalitas prosedural semata. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saya menyampaikan 4 saran. Pertama, Kementerian Sosial perlu menyusun pedoman partisipasi masyarakat yang terstandardisasi dalam pembentukan peraturan Menteri Sosial. Kedua, Kementerian Sosial perlu memperkuat JDIH sebagai platform partisipasi digital yang memuat rancangan peraturan, dokumen pendukung, kanal masukan, serta informasi tindak lanjut. Ketiga, pembentuk peraturan Menteri Sosial perlu memperkuat kewajiban pemberian penjelasan atas masukan masyarakat sebagai wujud pemenuhan right to be explained. Dan keempat, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian pada kementerian atau lembaga lain, atau menggunakan pendekatan empiris terhadap para peserta konsultasi publik untuk memperkaya pemahaman mengenai pelaksanaan meaningful participation di Indonesia. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Menteri Sosial ditinjau dari standar meaningful participation. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Fitriani Ahlan Syarif selaku dosen pembimbing atas bimbingan yang telah diberikan, serta kepada Bapak, Ibu dan hadirin sekalian atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.